Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrawati, Prodi Hukum Keluarga Islam dengan NIM 20156121055. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang saya ambil dari mata kuliah Hukum Pidana. Yang saya ambil itu adalah percobaan tindak pidana. Ada beberapa poin di sini, yaitu percobaan, kedua fogging, dan yang ketiga permulaan kejahatan yang belum selesai. Dasar hukumnya pasal 53 KUHP. Yang pertama, mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksana dan tindak pidana selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Kemudian yang kedua, maksimum pidana pokok terjadi kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Kemudian yang ketiga, jika kejahatan dianggap dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan paling lama 15 tahun penjara. Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesainya. Adapun dasar hukumnya dalam pasal 53 KUHP, yaitu mencoba melakukan pelanggaran tindak pidana, tindak dipidana. Kemudian poin kedua yaitu fogging. Fogging adalah perluasan delik. Fogging harus diketahui kapan delik dianggap selesai. Selesainya delik dilihat dari delik formil dan delik material. Delik formil di sini adalah delik selesai apabila perbuatan yang dilarang telah dilakukan atau memenuhi semua unsur. Sedangkan delik formil adalah delik selesai apabila akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang telah timbul atau telah terjadi. Contoh tindak pidana percobaan, misalnya menuju ke suatu hal tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu dimulai tapi tidak selesai. Contohnya, seseorang yang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, maka dalam hukum pidana diketahui sebagai fogging atau percobaan tindak pidana. Adapun syarat suatu tindak pidana percobaan, yang pertama, harus ada rencana. Kedua, rencana terwujud dengan permulaan perbuatan. Yang ketiga, pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai tidak sesuai yang disebabkan beberapa masalah tersebut, tidak tergantung pada si pelaku. Kemudian rencana atau foreman dapat dilakukan oleh dua orang. Terdapat jeda waktu untuk berpikir sebelum melakukan aksi kejahatan atau tindak pidana. Kemudian poin yang ketiga, rencana terwujud dengan permulaan perbuatan. Ada dua poin di sini, yaitu pertama, teori percobaan subjek. Terwujud permulaan perbuatan apabila telah adanya kehendak jahat oleh pelaku. Kemudian teori percobaan kedua yaitu objektif. Apabila para pelaku telah melakukan permulaan kehendak yang telah membahayakan kepentingan hukum. Kemudian rencana terwujud dengan permulaan perbuatan. Di sini ada dua poin, yaitu teori percobaan subjek. Terwujud permulaan perbuatan apabila telah adanya kehendak jahat oleh pelaku. Kemudian teori objektif. Teori objektif ini apabila para pelaku telah melakukan permulaan kehendak yang telah membahayakan kepentingan hukum. Contoh kasusnya, misal A ingin membunuh B, maka untuk melaksanakan maksudnya A harus melakukan beberapa perbuatan. Yang pertama itu harus membeli senjata, dibawa pulang ke rumah, disimpan, terus merencanakan kehendak membawa senjata ke rumah B untuk melancarkan aksinya nanti, dan mengisi senjata api dengan peluru. Kemudian senjata api diarahkan kepada B dan melepaskan tembakan ke arah B. Pelaksanaan perbuatan yang telah dimulai itu tidak sesuai yang disebabkan beberapa masalah, dan masalah tersebut tidak tergantung pada si pelaku. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.